untuk menaklukkan hati sang Dewi. Saya berani menghentikannya. Dewi dengan sepatu palsunya menatapku dengan tak percaya. Dia dengan cepat menarikku ke dalam hutan kecil. Dengan gugup dia bertanya kepada saya. Bagaimana kau bisa tahu bahwa aku benar-benar agresif? Hari ke-8 ketika saya jatuh cinta pada sang Dewi. Saya memutuskan untuk bertindak secara proaktif. Saudaraku memegang tanganku dengan semangat. Lin Wanyu, wanita yang begitu istimewa. Aku yakin hanya dengan cara khusus saja bisa menaklukkan saudaraku. Setelah berpikir, dia memberi saya ide. Aku pikir kamu harus menarik perhatiannya terlebih dahulu. Saya setuju sekali. Untuk mencari waktu yang tepat, aku selalu bersembunyi di luar lapangan. Menunggu, kaki saya menjadi lelah karena bersandar. Akhirnya, Lin Wanyu keluar dari lapangan dan mengantar saya sepanjang jalan. Bersama dia, kami sampai di sebuah jalan kecil yang menuju ke asrama perempuan. Saya masih ragu untuk bertindak. Namun Lin Wanyu memang memperhatikan saya. Dia berhenti sejenak. Dia berbalik. Teman sekelas, ada apa? Saya ragu sebentar. Aku ragu-ragu memulai berbicara. Kau memakai sepatu palsu, kan? Mengatakannya langsung di lapangan membuat Lin Wanyu terkaget sebentar. Wajahnya berubah. Kemudian aku ditarik ke dalam hutan kecil di samping jalan. Lin Wanyu menurunkan suaranya. Dia dengan cemas bertanya kepadaku. Bagaimana kau tahu aku begitu terkejut? Sepatu Dewi ternyata memang palsu. Aku tersengat oleh air liurnya sendiri. Berhenti sejenak, Lin Wanyu dengan penuh perhatian memeluk dan menepuk bahu saya. Dengan kepedulian bertanya pada teman. Apakah kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Setelah malam tiba, saya langsung memanjat dinding pengakuan di sekolah. Terkejut, mahasiswi cantik itu. Bawalah dewa pria luar fakultas masuk ke hutan kecil. Dan ada satu foto yang diperbesar beberapa kali lipat. Dapat terlihat jelas setengah wajah saya dan Lin Wanyu. Saudara bersaudara memegang bahu saya dengan penuh emosi dan air mata mengalir deras. Xiao Bai. Tidak diragukan, kau memang tangan yang menggulir ruang bagi saya. Gerak gemetar sedikit. Bagaimana menjelaskan ini hanyalah sebuah kecelakaan? Keesokan harinya, kebohongan bahwa saya dan Lin Wanyu bersama menyebar kemana-mana. Saya sedikit takut. Oleh karena itu, saya mengirim pesan WeChat ke Lin Wanyu yang baru ditambahkan kemarin. Dia meminta saya jangan sekali-kali mengatakannya sebagai balasannya. Dan bisa memenuhi satu permintaanmu. Saya ingin mengatakan, keinginan saya adalah membuatnya menjadi pacar saya. Namun takut menakutkannya. Perlu saja saya klarifikasinya, Lin Wanyu sudah balas cepat. Rumor apa itu? Mereka memiliki foto dan bukti. Bagaimana kamu mengklarifikasinya? Tangan saya berhenti mengetik. Aku penuh tanda tanya. Apa maksudnya saya perlu mengklarifikasi? Bukankah tokoh utamanya tidak memilikinya? Namun saat berpikir lagi, aku tidak dirugikan. Ini adalah pilihan dia untuk tidak menjelaskannya. Rumor semakin menguat. Di kelas privat publik pada hari Rabu. Ini adalah satu-satunya pelajaran bersama antara saya dan Lin Wanyu. Pagi-pagi tidak tahu apa yang akan dimakan. Perutku bergelora seperti sungai menetes. Aku meletakkan tas, berdiri dan duduk di baris akhir. Saya buru-buru ke toilet, bersiap menahan kaki. Lalu melangkah pelan-pelan masuk kelas. Akibatnya ada seseorang di belakang memotretku. Saya tiba-tiba memakai sarung kaki. Aku jatuh berlutut ke tanah. Saya bingung. Lin Wanyu juga bingung. Aku mengangkat kepalaku. Tanya dengan canggung. Ada apa? Lin Wanyu juga terkejut. Membalas dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Untuk menjaga citra saya, aku mengangkat kaki Lin Wanyu. Kaki mulai berdenyut. Lin Wanyu juga sangat kooperatif. Menepuk pundakku. Dengan satu tarikan, dia menarikku ke atas. Tapi tidak melihat aku berlutut. Tetapi ada sekelompok orang yang melihat Lin Wanyu menolongku duduk.
Aku seakan menemukan topik apa yang akan saya tulis di dinding pengakuan cinta berikutnya. Satu kali menjelajahi ruang terasa manis. Kelas umum bertemu ikan keras CP bersatu menghasilkan gula. Apa ini? Anda sudah memiliki semua CP. Memandang kejutan di sisi. Lin Wanwan yang sedang bersembunyi, Dang Erosli, di depanku. Sangat malu. Maaf ya. Membuatmu lagi menempel pada dinding. Lin Wanyu dengan santai mengayunkan tangan. Tidak apa-apa. Saya suka naik ke dinding. Di hati saya muncul sebuah tanda tanya. Ternyata, Dewi senang dengan rasa terpapar. Setelah pelajaran selesai, Lin Wanyu juga sangat peduli tentang kaki saya. Tanya dengan peduli tentang kaki Anda. Untungnya ya. Saya sangat canggung. Baiklah. Sudah tidak marahi lagi. Lin Wanyu mengangguk dan berbalik untuk menyiapkan tasnya. Dia tiba-tiba bertanya apakah dia mau pergi ke kantin bersama. Aku terkejut sejenak. Seolah menatap ibuku Lin Wanyu seperti orang bodoh. Dia menatapku sekali. Jika tidak, dia melanjutkan. Anggap saja itu biaya penutup. Aku baru menyadarinya. Ternyata dia takut aku akan mengungkapkan bahwa dia memakai sepatu palsu. Jadi aku segera mengatakan. Tidak apa-apa. Aku tidak perlu biaya penutup. Tangan dia berhenti bergerak. Wajahnya menjadi serius. Itu tidak bisa. Aku akan mencegahmu memukul balik. Deiti ternyata begitu tidak percaya padaku. Hatiku hancur. Aku menangis. Aku adalah mawar yang sedih. Saya menghela napas. Saya bersikap terpaksa. Baiklah. Setelah sampai di kantin, saya dan Lin Wanyu tak terkejut menerima sekumpulan pandangan. Lin Wanyu tampak tenang, mengabaikan semua mata. Saya ikut di belakangnya juga berusaha terlihat tenang. Agar dia merasa saya adalah pria yang berwibawa. Saya bahkan sengaja memesan 1 porsi acar mentimun dan 1 porsi telur goreng tomat. Kantin. Bapak tua menoleh ke arah saya sambil memanggil secara antusias. Nak, mengapa hari ini hanya makan sedikit saja? Saya meminta 2 potong leher lagi, seolah-olah merasakan pandangan Lin Wanyu yang tersenyum menahan diri di belakang. Saya menggaruk jari kaki dengan canggung. Berpikir, terkadang hubungan terlalu baik dengan bapak tua kantin. Mungkin tidak selalu menjadi hal baik. Untuk meredakan ketegangan hati saya memutuskan untuk membuka sebuah permainan. Hasil mencocokkan seorang jungler di tim. Lari-lari pergi ke lane bawah untuk menangkap pemain. Namun dia dibalikan serangan dan dikirim keluar. Melihat operasinya satu gelombang demi gelombang yang tidak dapat ditoleransi. Saya benar-benar tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Tapi demi menjaga sopan santun, saya tetap mengeluarkan kata-kata indah dengan mulut. Sambil mengetik di chat publik untuk memberi semangat. Tetap tenang. Kakak Diao Chen, semangat. Tiba-tiba jungler memberi peringatan lewat voice chat. Karena kamu belum menonaktifkan mikrofon. Terkejut saya sehingga otak saya tidak berfungsi. Saya mengangguk-angguk. Nama pengguna, ID, saya adalah Mei Xiaonian. Setelah Kuo Degang mematikan mikrofon saya, operasi jungler tiba-tiba menjadi lancar. Sebuah serangkaian gerakan menawan. Berhasil. Menangkap penyerang di lawan dan mendapat kill 5. Saya hanya mengeksekusi 1 kali output di belakangnya. Bersama rekan setim membuka tim. Melihat kata, kemenangan, yang besar di layar. Perasaan saya langsung menjadi sangat lega. Namun saat penyelesaian, saya menemukan satu hal. Bagaimana si jungler ini bisa jadi temanku? Lihatlah. Dia bukan hanya temanku tetapi juga Lin Wanyu. Saya merasa canggung dan berpikir. Sekarang semuanya seolah-olah itu adik sepupu saya. Apakah dia akan percaya? Setelah permainan selesai, Lin Wanyu memang mengirimkan pesan kepadaku. Tidak terduga bahwa kamu bermain Cheng Yao Jin dengan begitu hebat. Aku menangis pelan. Dalam imajinasiku bermain game dengan Dewi. Lan Lingwang tidak selesai berperan sebagai penjahat hantu. Hasilnya ternyata tidak hanya saya saja, ia bahkan mengaktifkan mikrofon.
mengomentari bahwa dia tidak mahir. Kemudian saya dengan ragu membalas. Mungkin karena sang pahlawan ini cukup keras, yang membuatnya tampak lebih besar dibandingkan dengan saya. Lin Wanyu tidak lagi memperhatikan saya. Mungkin dia merasa otak saya tidak terlalu cerdas. Setelah beberapa saat, sebuah titik merah kecil muncul di daftar teman saya. Siapa yang menyukai postingan saya? Namun saya sudah beberapa hari tidak memposting ke teman-teman. Saya sedang bingung. Saat membuka, saya melihat satu komentar dari Lin Wanyu. Hanya 2 kata sederhana saja. Saya langsung terkejut. Karena itu adalah selfie yang saya kirim setengah bulan lalu. Dengan grid 9 kotak. Keterangan teksnya sangat penting. Saya berpura-pura terpesona. Bolehkah? Saya langsung mengatur durasi posting di teman menjadi 3 hari. Ternyata saya tak dapat menangis, meskipun ingin. Apakah naskah ketika saya memposting selfie dulu bisa lebih normal? Keesokan harinya saya masih tertidur lelap. Teman sekamarnya memaksa saya terjaga. Dia berteriak, "Dengar, Lin Wanyu datang mengunjungimu." Saya terjaga seketika. Saat bangun, saya menuju ke depan jendela. Lin Wanyu berdiri di bawah gedung asrama pria. Dia masih memegang sebuah benda. Kita juga tidak tahu apakah dia memang datang untuk mencari saya. Tapi apa jadinya jika demikian? Saya dengan tergesa-gesa menyiapkan diri untuk membeli sarapan. Kemudian teman sekamar langsung memusatkan pandangannya pada Lin Wan. Saya berpura-pura. Secara tidak sadar saya mengambilnya. Lin Wanyu memanggilku. Dia mengirimkan tasnya ke depan. Ternyata itu satu paket. Satu kali dilihat. Biaya penutup hari ini ternyata biaya penutup. Apakah sistem perpanjangan masih benar-benar begitu bagus? Saya masih sedikit tidak percaya. Pejalan kaki yang datang dan pergi menatap kami berdua dengan tatapan marah. Tangan dan tinjunya di udara setengah terbuka. Terlihat agak canggung. Aku baru saja menyadari. Segera saya mencoba menangkapnya. Hasilnya tanganku meluas keluar. Dia menarik tangannya kembali. Kepalaku penuh tanda tanya. Belum sempat bicara. Tiba-tiba saya mendengar dengan nada sedikit tidak senang dan bijaksana. Namun kamu memblokirku. Saya berteriak-teriak dan menjelaskan kepada. Bukan saya yang mengatur hak akses lingkaran teman menjadi 3 hari. Tapi semua orang adalah. Menutup mata setengah. Kemudian dia berbisik pelan. Dalam nada dengan sedikit rasa tidak senang dan kehilangan. Semua orang hanya mengangguk, HM. Dia apa yang dia katakan? Apakah dia tidak percaya padaku? Saya sedang ingin menjelaskan lebih lanjut. Saya berpikir sejenak tentang sarapanmu. Tetapi saya tetap menerimanya. Menundukkan kepalanya. HM? Itu saya benar-benar tidak perlu biaya tutup. Setelah menerima hari ini, nanti tidak akan ada lagi. Saya mengangkat mata dengan hati-hati. Namun melihat menatapku dengan ekspresi serius. Dengan satu kata demi satu kata ia menegaskan. Kamu seperti itu membuat saya merasa sangat tidak aman. Aku terkejut. Rasa aman adalah yang aku maksudkan, ya. Kemudian menambahkan. Saya perlu menjaga reputasi saya. Dan kau adalah bom waktu. Hanya terus melakukan suap. Kita berdua bisa tenang. Ternyata hanya ada transaksi uang seperti ini antara saya dan Dewi. Saya menceritakan semua hal ini dari awal sampai akhir kepada saudara. Dia tertawa sambil menunduk kepala ke depan dan ke belakang. Menurunkan suaranya untuk bertanya. Jadi Lin Wanyu benar-benar memakai sepatu palsu. Aku segera menutup mulutnya. Kamu tidak boleh mengatakannya, saudara menampilkan ekspresi pengertian. Namun ada sedikit rasa ragu. Tapi bagaimana saya ingat keluarga Lin Wanyu cukup kaya. Saya tidak memperhatikan bisikannya sendiri. Masih khawatir untuk diri sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Tidak mungkin terus seperti ini, kan? Saudara mengetuk pundak saya, Xiao Bai. Kesempatanmu datang. Di tempat lain, bersikap sangat baik kepadanya.
Sore itu saya muncul di lapangan basket dengan membawa sebuah botol air. Sungguh di sini banyak gadis dengan gerakan yang lincah. Namun bayangan Lin Wanyu paling mencolok di antara kerumunan orang. Saya berdiri di samping pagar. Merasakan satu persatu pandangan sekeliling menatap saya. Ada juga orang yang meniup teriakan. Suami kakak datang. Saya tidak tahu di mana harus meletakkan tangan pada saat itu. Lin Wanyu mendengarkan kebisingan. Bola di tangannya dilempar keluar dengan lengkungan indah. Dia menoleh dan memandang saya, melihat tembakan 3 poin yang sempurna. Setelah dia mencetak gol, dia memberi isyarat kepada orang di sebelahnya. Langsung berjalan menuju saya. Di sekitar muncul lagi sorakan. Saya benar-benar khawatir wajah saya akan memerah. Suara Lin Wanyu membawa sedikit tawa. Mengapa kamu datang menemuku meski sudah tahu? Dia berjalan ke arah saya. Sambil memulai obrolan tentang setengah potongan pakaian. Memberi angin pada dirinya sendiri. Di bawah sinar matahari, saya dapat melihat dengan jelas garis otot perutnya yang ketat. Di atasnya masih tergantung tetesan keringat kecil saat bermain bola. Saya juga mendengar suara menelan air liur saya sendiri. Tanpa mempedulikan apapun, saya menyerahkan botol air mineral di tangan saya ke arahnya. Sisi bibirnya melengkung membentuk senyum yang menyenangkan. Dia menerimanya dengan begitu baik. Saya tidak berani menatap matanya. Tatapannya mengarah ke keranjang bola di belakang. Tidak ada kata di mulutnya, mencari topik untuk dibicarakan. Kamu memang cukup hebat bermain bola. Mengambil botol air mineral. Menengguk satu tegukan. Saya menatapnya ketika dia mengangkat kepalanya dan minum. Garis leher yang indah. Dan tetesan air menuruni garis rahang halusnya. Tidak diragukan lagi ia seorang dewi. Minum air juga terlihat begitu indah. Dia menutup-tutup botolnya kembali. Evaluasi yang diarahkan pada malam. Mengucapkan terima kasih. Sangat manis. Aku terdiam. Apakah dia memang air mineral? Tidak ada apa-apa tentang kelezatan atau kekurangannya, Lin Wanyu. Seperti menelaah isi hatiku. Dia perlahan berbicara. Karena itu, namun ketika sedang setengah berbicara, dia berhenti berbicara. Aku menanyakan, apa? Umpamanya berubah arah. Tidak apa-apa. Mau makan malam bersama? Aku tidak terjerat dalam kebingungan yang mengejutkan. Air mineral, apakah manis? Sangat senang menerima. Lin Wanyu kemudian berjalan ke sana dan berbicara dengan beberapa gadis yang sedang bermain bola. Dari kerumunan orang terdengar sorakan. Aku hanya setengah mendengar satu kalimat. Begitu kakak laki-laki datang, kamu tidak akan menjadi saudara perempuan lagi. Tampaknya teman-teman Lin Wanyu memang suka mengajak bersorak. Bagaimana saja, kapan aku bisa menjadi kakak laki-laki sejati mereka? Lin Wanyu mengacungkan tangan kepada mereka. Berpaling dan pergi. Aku menunggu dia datang lalu bertanya. Hari ini aku traktir kamu. Lin Wanyu langsung menatapku dengan tidak senang. Bagaimana begitu? Saya berpikir sejenak lalu menjelaskan. Baru saja kamu bermain bola dengan gaya yang keren. Itu hanyalah dorongan bagi kamu. Telinga Lin Wanyu tampak terisi dengan ancaman mencurigakan. Aku curiga itu hanyalah ilusi diriku. Dengan upayaku, Lin Wanyu tetap setuju. Tapi syaratnya dia datang untuk membeli minuman. Aku memesan 1 gelas teh susu mutiara. Dia memesan 1 gelas produk baru di kedai teh susu. Berjalan di jalan, dia meminum 1 tegukan produk baru teh buah. Mengomentari, ini sangat enak. Aku berusaha tetap tenang sambil duduk menikmati bubble tea. Sambil penasaran bertanya, benarkah? Lin Wanyu menganggukkan kepala. Berhenti sejenak. Melihatku. Mengantarkan cangkirnya kepadaku. Apakah kamu ingin mencicipinya? Detak jantungku melompat seketika. Bukankah ini sebenarnya tidak dianggap sebagai ciuman tak langsung? Meskipun aku sangat ingin menutup mulutku langsung ke sana. Tetapi karena alasan muka pria, aku tetap memilih menggelengkan kepala. Dengan tenang berusaha menenangkan diri. Tidak perlu,
Tidak. Selanjutnya saya sendiri yang akan membeli saja. Lin Wanyu juga tidak mengatakan apa-apa. Dengan menunduk, ia mengaduk daging buah di gelas menggunakan sedotan. Baik. Hasilnya, keesokan harinya saya masih berada di asrama. Tapi Yuo langsung menjerit masuk. Lin Wanyu kecil datang memberi kamu bobo. Pikiran saya berdenyut dengung sekali. Dan ada hal baik seperti ini. Saya menelannya secara tiba-tiba ke tenggorokanku. Batuk sampai tak bisa bernapas. Sempat berjuang selama-lama sebelum akhirnya kembali normal. Saya baru tahu ketika turun ke lantai bawah. Dia hanya membawa 1 cangkir buah anggur dan bola ubi jalar. Dia memesan teh buah segar baru hari itu. Saat menyampaikan kabar. Bolehkah tidak mengurangi kualitas? Tetapi saya tetap sangat senang. Lin Wanwan menyerahkan teh buah kepadaku. Sekarang kamu bisa mencoba saya. Saya agak malu, jadi jangan datang. Berbisik? Sebenarnya aku dapat membeli sendiri dan memaksa Lin Wanyu memberiku. Aku sudah membelinya. Dewi demi reputasinya. Sungguh banyak mengorbankan. Mungkin seperti pepatah. Di dunia cinta sukses, di dunia permainan lupa. Setelah saya terus menunduk selama 13 pertandingan. Sungguh ingin menangis. Mengapa setiap kuarterku bisa cocok tepat dengan beberapa rekan tim yang kurang bagus? Dengan perasaan tersinggung dan tidak tahan aku memposting di. Hasilnya, tidak lama kemudian saya menerima pesan dari Lin Wanyu. Dia kirim pesan terputus. Aku membalas, lalu menambahkan emotikon beruang kecil lucu yang menangis. Dia kemudian bertanya. Masih mau main? Saya ragu sejenak. Apakah maksudnya dia mengundang saya? Tapi saya sangat sial. Apakah saya harus menunduk bersamanya? Saya sedang bingung tentang pesan dari Lin Wanyu. Berulang lagi. Bisa bersama tanpa berpikir terlalu lama. Saya langsung mengetik dengan penuh semangat. Baik. Setelah masuk, Lin Wanyu menambahkan saya dalam sekejap. Saya mengklik setuju dan masuk. Hanya saja menemukan 4 avatar tersusun rapi di ruangan itu. Ditambah saya 1 membuat totalnya 5. Loh. Ternyata kurang 1 orang untuk baris kelima. Tetapi cukup bagus. Teman-teman Lin Wanyu mulai mengetik di layar publik. Kuo Degang? Siapa Kuo Degang? Sepertinya masih pria tampan. Wah. Saudari Yu. Kamu bawa pria tampan main game, ya? Apakah menantu tahu tentang ini? Lin Wanyu tidak berbicara. Sudah selesai. Apakah saya harus menjelaskan sedikit? Untuk menjaga citra Lin Wanyu, saya tetap mengirim pesan. Halo semua. Saya adalah Jiang Xiaobai Hall. Tergelincir dalam teknik sekejap. Kemudian pemilik ruangan menekan tombol mulai game. Saat memilih hero. Mereka bilang hero yang sering dipakai oleh menantu adalah Cheng Yaojin. Menantu bermain support, ya. Apakah menantu mau main Mingxin? Kemudian saya memilih Mingxin sesuai keinginan. Lin Wanyu tetap bermain jungler. Hanya saja kali ini adalah Nakolulu. Mingxin dan Nakolulu. Namun pasangan resmi harus dibulatkan sedikit. Apakah yang saya bayangkan benar-benar cantik? Saya menuntun Lin Wanyu sepanjang perjalanan. Apa itu? Luncurkan 1 skill. Coba melakukan penyembuhan berulang. Banyak kali Lin Wanyu sengaja menyisakan sedikit darah. Ingin membuat pembunuh dan efek peningkatannya hilang. Namun saya ingat tugas utama support adalah tidak menambah damage. Dia akan mengirim beberapa titik elipsis menunjukkan tak terucap. Lin Wanyu dan teman-temannya sangat hebat. Sekarang saya mengingat ketika dia memulai dengan mencubit kakinya. Tidak dapat menahan rasa curiga apakah ini disebabkan oleh sepupu laki-lakinya yang bermain selama 2 jam. Bintang yang saya hilangkan kembali muncul berulang-ulang. Pemanah mengetik di layar publik. Yu Jie sangat romantis. Bahwa suami memetik bintang. Ah iya. Kenapa dia bilang seperti itu? Sungguh lugas. Setelah permainan selesai, ada seseorang bernama Jiang Livi yang menambahkan saya sebagai teman. Sepertinya itu dia sang penembak.
Pesan sambutannya adalah, suami tiri, betapa manismu. Saya berpikir lebih baik memberi klarifikasi kepada teman-teman Lin Wanyu. Aku segera membalas. Sebenarnya bukan suami tiri itu. Itu hanyalah kesalahpahaman. Aku menjelaskan secara singkat. Juga dengan perhatian membantu Lin Wanyu menyembunyikan fakta bahwa dia memakai sepatu palsu. Jiang Livi akhirnya mengirim emotikon tanda tanya. Malam. Aku tenggelam dalam kesenangan memetik bintang. Dan tetap tidak dapat menenangkan diri. Jadi saya memilih keluar untuk membeli segelas teh susu. Tidak bisa tidak mengatakan, boba prediksi anggur, memang sangat enak. Namun selalu merasa bahwa yang saya beli tidak semanis teh yang diberikan Lin Wanyu. Tiba-tiba pikiran saya teringat lagi akan kata yang begitu manis tentang memberi dia air. Aku tidak bisa menahan tawa, suaraku tertawa keluar. Aku sedang tenggelam dalam kenangan manis. Tiba-tiba aku merasakan diriku ditarik kuat dari samping tubuhku. Agar mendekat ke arahku. Kita berjalan di sebuah jalan kecil. Namun tidak memperhatikan bawah semak-semak. Ada bayangan seorang wanita asing. Teguh memegang lenganku. Dengan suara keras menanya. Mengapa kamu harus meninggalkanku? Aku merasa sakit saat ditangkap. Berusaha melepaskannya. Siapa kau? Wanita itu berteriak marah ke arahku. Aku sudah lama menyayangimu. Bagaimana kamu bisa meninggalkanku? Apakah ada yang baik tentang Lin Wanyu? Bukankah hanya memiliki satu wajah? Bisakah dia lebih mencintaimu daripada aku? Saya akhirnya mengerti maksud orang ini. Tetapi saya sama sekali tidak mengenalnya. Namun, perbedaan kekuatan antara saya dan dia terlalu besar. Jadi meskipun saya berusaha sekuat apapun, saya tetap terkurung erat olehnya. Sebenarnya saya tidak punya cara. Juga berteriak padanya. Kamu? Lepaskan aku. Saya akan memanggil orang. Wanita itu tampaknya tidak takut begitu saja. Dia langsung menarik saya lebih dalam ke arah rusa kecil. Saya lebih menyukaimu daripada dia. Apa alasanmu melepaskanku? Rusa kecil sangat gelap. Kepalaku tiba-tiba pusing. Perbedaan kekuatan yang besar membuatku hampir tidak memiliki cara bertahan. Aku hanya ditarik bersamanya sepanjang jalan. Berteriak terus-menerus. Namun, kedalaman lembu kecil itu penuh dengan kegelapan. Aku tidak mengerti apa-apa. Melihat orang lain juga tidak akan membuat saya melihat apa yang dia lakukan. Aku juga tidak mengetahuinya. Sebuah rasa lemah dan putus asa segera melanda aku. Apakah sekarang ketika saya menjerit sampai suara meronta, tidak ada orang yang datang menyelamatkan saya? Di dalam pikiranku tiba-tiba muncul wajah Lin Wanyu. Namun hanya sebentar saja. Aku belum sempat mengungkapkannya kepadanya. Saat itulah, tegangan yang memegang erat pergelangan tanganku akhirnya melonggar. Bersamaan dengan suara nyeri. Suara dingin. Mengatakan. Melepaskan dan mendengar suara yang akrab. Aku tak percaya mengangkat kepala ke arah Lin Wanyu. Sedang memegang tangan wanita lainnya yang melengkung menjadi kaki berputar. Aku sedikit buta malam. Hanya bisa melihat cahaya bulan samar di dalam matanya. Wanita itu mengucapkan kata-kata penghinaan. Saya pun segera ingin berlari. Namun ketika baru saja melangkah satu langkah, ia tersandung. Lin Wanyu mengulurkan satu kakinya di samping kaki wanita itu. Masih belum menariknya kembali. Tetap terlekat begitu. Dia memberi peringatan dingin. Jangan lagi mengganggunya. Aku janji kamu tidak akan bertahan di sekolah ini. Setelah mengusir wanita asing itu, saya masih merasakan ketakutan. Lin Wanyu memegang bahu saya. Dengan kepedulian menanyakan. Apakah kamu baik-baik saja? Saya menghirup napas dalam beberapa kali. Baiklah. Jika tadi Lin Wanyu tidak muncul, saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Hidung terasa sakit. Air mata mengalir tak terkendali. Lin Wanyu mungkin juga belum pernah melihat pria menangis. Tiba-tiba menjadi panik. Dia dulu menyentuh saku bajunya. Kemudian menyentuh sakunya. Sepertinya tidak membawanya.
Akhirnya dia langsung menggunakan lengan kirinya untuk menghapus air mataku. Tangannya agak bergetar. Jangan menangis. Aku menangis dengan wajah sedih. Aku melihat pandanganku kembali ke tempat perselisihan yang baru saja berlangsung dan terjatuh di lantai. Teh susu yang sudah hancur menjadi 4 bagian. Secepatnya lebih sedih. Aku menjerit sambil menunjuk kekacauan di lantai. Lin Wanyu terhenti sejenak. Jelas tidak mengira bahwa perhatian saya begitu jernih. Terakhir ia menghela napas. Dengan lembut menunduk di atas wajahku. Ia mengetuk lembut pada saya. Lin Wanyu membawa saya pergi membeli 1 cangkir teh susu baru. Dan dia menjemput saya di jalur pulang sampai ke bawah gedung asrama. Cangkir ini memang lebih enak sedikit dibanding cangkir tadi. Ketika ia pergi, ia memberitahu saya dengan serius. Para pria harus sangat berhati-hati ketika malam sendirian. Saya menatapnya. Pikiran tiba-tiba melompat ke dalam otak saya. Saya mencoba bertanya. Tetapi bagaimana jika saya sering keluar sendirian di malam hari? Lin Wanyu mengangkat alisnya. Dan ia bertanya secara alami. Apakah Anda membutuhkan saya menjemput setiap hari? Ah! Bagaimana dia bisa begitu cepat mengungkapkan apa yang ada di hatiku? Sebenarnya saya sangat ingin mengatakan perlu. Tetapi kata itu tiba-tiba muncul di bibirku. Saya menahan diri. Kebahagiaan yang memuncak di dalam hati. Namun di atas mulut saya berkata, "Oh, tidak perlu diselamatkan. Kenapa aku begitu pengecut?" Lin Wanyu tersenyum ringan. Dengan suara lembut menambahkan, "Aku tidak keberatan." Kemudian aku tetap menolak padanya meski sakit hati. Karena aku memang sedikit sensitif. Setelah kakak mengetahui hal ini, dia memarahi saya berulang kali, penuh rasa malu. "Jiang Xiaobai, kau memang pantas jadi orang single sejak lahir. Bisakah kamu melewatkan kesempatan seperti ini?" Aku juga sangat menyesal. Wah, semoga pada kesempatan berikutnya aku bisa diisi oleh roh pemberani. Untuk mengimbangi kesalahanku. Hari berikutnya kelas meditasi. Aku secara khusus mengambil tempat untuk Lin Wanyu. Aku terus-menerus menatap pintu, lalu Lin Wanyu muncul dengan tas di bahunya. Aku menggelengkan tangan sambil berteriak. Di sini suara saya tidak kecil. Membuat banyak orang menoleh melihat saya. Saya segera diam. Langsung menuju saya. Dia meletakkan tasnya di samping saya. Dengan senyum, dia bertanya. Tempat yang disisihkan bagi saya. Saya mengangguk. Dia mengangkat sudut bibirnya menjadi lengkungan. Terima kasih atas senyummu yang bersinar. Sama-sama. Yang datang kali ini adalah guru pengganti. Saat dia mengeluarkan daftar hadir, saya segera merasakan situasi menjadi buruk. Saudara, guru asalnya tidak mengambil daftar hadir. Sudah tidak masuk beberapa kelas. Sambil mengirim pesan kepadanya. Sambil memusatkan perhatian pada guru yang memperhatikan kebingungan saya, dia menoleh dan bertanya. Apa yang terjadi? Guru memanggil namaku. Aku mengucapkan, selanjutnya adalah nama saudara. Aku juga berbicara tentang kacamata guru. Cahaya tajam di lensa memindai saya sambil menanyakan secara keras kepadanya. Kenapa keduanya adalah kamu? Kamu sebenarnya adalah atau? Ketika seluruh kelas menatapku sekaligus. Aku sangat ingin menemukan liang tanah dan masuk ke sana. Sungguh sudah lama aku tidak mengalami momen sosial date besar seperti ini. Terutama kali ini masih di samping. Hasilnya guru menghabiskan seluruh pelajaran untuk menilai aku dan saudara. Dan menghukum kami menulis refleksi 3.000 kata. Seluruh satu pelajaran. Aku belum pernah mengangkat kepalaku. Seolah kembali ke zaman SMA. Zaman ketika kepala sekolah memarahi saya. Menepuk-nepuk lenganku. Menghiburnya? Tidak apa-apa. Siapa yang belum memanggil beberapa pelajaran lagi? Namun saya tetap merasa sedih. Lin Wanyu memang sangat baik hati. Melihat saya masih terpuruk. Dia juga secara sukarela mengajukan. Jika benar-benar sedih, aku bantu menulisnya. Saya menggelengkan kepala sambil menangis.
Dia berpikir sejenak lalu menyarankan. Jadi kita harus membeli makanan. Untuk menenangkan suasana hati. Aku suka mendengar kata ini. Saya mengangguk sekali lagi. Di dekat sekolah bagus ada supermarket besar. Karena berbagai macam lengkap. Para guru dan murid semua suka masuk dan langsung pergi ke sana. Langsung berlari menuju zona makanan ringan favorit saya. Lin Wanyu hampir tidak dapat mengikuti. Di raku ada berbagai roti kecil yang baru saja dipanggang. Menyebarkan aroma manis yang menggoda. Aku membuka rak sedikit. Saya mendekat dan mencium. Sungguh wangi. Belum sempat menarik wajah saya kembali. Tiba-tiba saya mendengar suara serius dari pelayan tetangga di belakang saya. Kawan, aku mau mencuri makanan. Saat saya langsung mengambil kata-kata dan menabrak sudut bajunya Lin Wanyu yang berdampingan. Saya tahu saya sudah sekali lagi menembak mati. Aku bersumpah. Sebenarnya aku hanya ingin bertanya ketika aku mendorong kereta belanja ke kasir. Merasa sangat sedih. Tak bisa menahan diri untuk mengeluh padanya. Mengapa Lin Wanyu bersama kamu? Sebagian besar hal saya tidak beruntung. Lin Wanyu memukul kepala saya. Dengan suara lembut menenangkan dan mengucapkan selamat tinggal. Sungguh saya ingin ketika nasibmu tidak begitu bagus. Saya tepat berada di sampingmu. Ketika orang menjadi sial. Semua urusan tidak berjalan lancar. Aku sendiri sudah nasib buruk, cukup begitu. Idol keluarga saya juga baru-baru ini terjerat rumor hitam. Dalam gejolak itu, aku begitu marah sampai memposting di media sosial semalaman. Mengkritik pelaku fitnah. Beberapa orang yang menyebarkan kabar bohong. Kalian punya perasaan, kan? Apakah kalian sadar betapa besar gangguan ini akan menimpa pihak utama? Menarik, kan? Kalian baik-baik saja. Studio idol kami hebat. Tak lama kemudian rumor tersebut dibersihkan. Saat aku hampir melupakan hal ini. Lin Wanyu datang mencari saya. Melihat dia tidak terlihat senang. Aku merasa agak aneh. Saya baru-baru ini memang tidak melakukan apa-apa. Tidak menembak kematian. Juga tidak mengungkapkan tentang sepatu palsunya kepada dia. Tidak ada buah. Saat dia membuka mulut. Suara di dalamnya menyiratkan sedikit persetujuan. Apakah hal-hal itu sangat mengganggu kamu? Saya bertanya kembali dengan wajah bingung. Hal apa? Lin Wanyu terdiam sejenak. Matanya sedikit menghindar dan mengeluarkan dua kata. Saya tetap di tempat ketika kabur beredar. Bukankah ini seharusnya aku yang menanyakan kepadanya? Sebenarnya saya berharap kabar bohong itu semakin menakutkan, bukan? Tetapi saya tetap berperan tenang saat menjawab. Tidak ada? Tidak ada pengaruh. Lin Wanyu menurunkan alisnya. Suara juga turun beberapa tingkat. Jika kamu merasa ada dampak terhadap saya segera memotongnya. Menggoyangkan kepala dengan keras. Tidak mengganggu. Bahkan tidak ada pengaruh pada lelucon. Siapa yang akan terganggu dengan menyebarkan rumor tentang Dewi? Tidak tahu apakah Lin Wanyu salah mengira sesuatu. Kemudian untuk jangka waktu yang panjang. Hubungan saya dengannya selain pembayaran uang diam. Semuanya hanya bermain game yang hampir membuat kami menjadi teman sejawat. Terutama saya selalu merasa bahwa Lin Wanyu beberapa hari ini agak memaksakan dirinya pada saya. Menyampaikan pesan kepadanya, balasannya pun cukup kasual. Dia tidak takut saya menyebarkan rahasianya ke publik. Saya merasa panik sampai mati. Tapi belum tahu apa lagi yang bisa dilakukan. Mungkin berbuat baik sehari-hari benar-benar akan mendapat balasannya. Saat saya sedang putus asa, Jiang Liwei mengirimkan pesan kepadaku. Saudara laki-laki Yujie berulang tahun. Apakah kamu akan datang? Dia tetap tidak pergi begitu saja. Namun saat ini fokusnya sudah bukan lagi panggilan itu. Sial. Saya ternyata tidak tahu bahwa Lin Wanyu akan segera berulang tahun. Tak heran sudah lama belum ada kemajuan. Sungguh tidak mengherankan kalau otak saya sudah mulai berkembang. Aku mengetik beberapa kata dengan perasaan cemas. Kapan ya? Jiang Liwei cepat membalas. Hanya hari ini juga. Kami akan pergi ke KTV bermain. Saat melihat waktu,
Ternyata sudah jam 3 sore. Aku langsung penuh tanda tanya. Aku hampir melewatkan hari besar yang datang sekali setahun. Dengan gaya rambut tercepat dalam hidupku, aku menampar wajahku. Tapi baru sadar kemudian. Mungkin saya belum menyiapkan hadiah bagi Lin Wanyu. Terbayang ekspresinya yang gugup ketika ia mengajak saya ke hutan kecil hari itu. Aku terpikir seketika. Karena sang dewi memakai sepatu palsu. Aku akan memberinya satu pasang yang asli. Apakah dia akan senang? Sekadar strategi kecil. Aku berhasil mendapatkan ukuran sepatunya. Membawa teman-temanku ke mall. Akhirnya saya memilih dengan cermat sepasang sepatu AJ terbaru berwarna kontras. Saya juga meminta pelayan menulis kartu ucapan dengan tangan dan memasukkannya ke dalam. Dan membuat kemasan yang indah. Pelayan tersenyum sambil bertanya. Kakak, siapa yang akan kamu berikan? Saya tersenyum lebar dengan bangga menjawab, untuk dewi saya, dan karyawan toko menatap saya dengan senyuman misterius. Saudaraku bergetar. Sudut bibirnya mau berkata namun berhenti. Xiao Bai. Walaupun saya tahu rumahmu tidak kekurangan uang. Tapi di sini saya sekaligus menahannya. Dengan semangat yang tak terbatas, saya mengumumkan. Untuk Dewi. Semua ini berharga. Jiang Liwei 2 jam sebelumnya sudah mengirimkan lokasi dan nomor kamar KTV kepada saya. Saya sampai namun masih ragu untuk masuk. Saudaraku memberi semangat di telingaku. Jiang Xiaobai. Berikan saya dorongan langsung. Apapun apa yang dikatakan hari ini, kamu harus pergi. Aku menggeram pelan. Cukup aku datang untuk memberi hadiah. Dan juga saya tidak familiar dengan orang lain. Perbincangan kita terhenti oleh suara keras Jiang Liwei. Bapak saudara. Kamu datang. Aku menoleh ke sana. Jiang Liwei dengan semangat menyapaku. Sedangkan Lin Wanyu berdiri di belakang Jiang Liwei. Saudara tidak berkata apa-apa. Hanya mendorongku ke arah itu. Jiang Liwei juga sangat bijaksana. Dia meninggalkan Lin Wanyu. Langsung menuju saudara saya. Aku belum sempat bereaksi. Orang sudah didorong ke samping Lin Wanyu. Dia melihat tas hadiah besar di tanganku. Dengan senyum jelas di wajahnya, dia bertanya pelan. Kamu tahu hari ini adalah ulang tahunku. Saya tercekik oleh kata-katanya. Walaupun saya mengetahuinya agak terlambat. Tetapi tetap saja, ini adalah pengetahuan. Saya mengangguk. Suaranya lembut seperti pola. Dia menyanyikan satu nada sebagai respons. HM? Saya menundukkan mata dan menyerahkan tas hadiah di tangan kepada dia. Dengan suara pelan saya berkata. Selamat ulang tahun. Merasakan ringan di telapak tangan, saya mengangkat kepala seolah lega. Sebenarnya sebelumnya saya khawatir dia tidak pernah berbicara. Suaranya lembut dan merdu terdengar. Terima kasih. Saya segera mengacungkan tangan. Tidak perlu berterima kasih. Asalkan kamu menyukainya. Sebenarnya dia tidak mengundang saya datang. Lainnya, kita berdiri saling memandang seperti itu. Ada sedikit rasa canggung. Sehingga saya hanya bisa dengan rasa penyesalan mempersiapkan diri untuk meninggalkan panggung. Jadi saya akan pulang terlebih dahulu. Meskipun begitu, tapi hati saya masih sedikit kecewa. Setidaknya saya masih ingin sedikit menghabiskan ulang tahun bersama Dewi itu. Namun saat saya berbalik, Lin Wanyu tiba-tiba mencoba menahankan saya, namun tidak berhasil masuk. Makan kue saja. Saya tidak segera setuju. Melainkan sekadar menatap simbolis wajah saudaraku. Lin Wanyu tampaknya melihat pikiran saya. Menjelaskan, Jiang Liwei dan Du Zhen pergi ke tempat lain. Mendengar begitu dia berkata, saya akhirnya sadar bahwa Jiang Liwei memang sudah lama menyukai saudara saya. Tidak heran ada begitu banyak orang bermain game. Dia menambahkan saya sebagai teman. Di ruang pribadi KTV. Saya memberitahu diri sendiri. Saya hanya datang untuk makan kue. Bukan untuk lebih sering berinteraksi dengan Lin Wanyu. Ya. Begitulah. Namun di ruang pribadi semuanya perempuan. Saya masih agak tidak nyaman saat para perempuan di sekitar mulai berkerumun.
Suami saudaraku. Kamu datang hari ini untuk merayakan ulang tahun saudari Yu? Suami saudaraku memang baik. Memberi hadiah sebesar ini. Saudari Yu, segera buka dan lihat. Di bawah sorakan semua orang. Lin Wanyu menatap saya. Saya berpura-pura tenang dan mulai bicara. Sebenarnya hatiku berseru, buka cepat, buka cepat. Dengan begitu orang lain pasti akan merasa iri. Lin Wanyu mengerut bibirnya. Dengan hati-hati mengambil kotak dari tas hadiah. Kemudian membuka kemasan. Membuka ikat tali. Hingga muncul kotak sepatu aja itu. Setelah melihatnya adalah sepasang sepatu. Ekspresi Lin Wanyu tampak sedikit aneh. Pasti karena perhatian saya membuatnya terharu, kan? Saya ceria memikirkan orang di sekitar dan memang mereka mulai berteriak penuh semangat. Wah! Suami saudara terlalu baik kepada ibu ikan. Saat itulah, sebuah kartu ucapan kecil ikan jatuh keluar. Lin Wanyu dengan cepat menangkapnya. Namun saat dia jelas melihat tulisan di atasnya, dia tampak sedikit panik dan menaruhnya ke dalam tas. Hatiku bergetar. Bukankah ini sekadar memberi harapan? Apa yang tidak dapat dilihat orang, segera mulai bergemuruh. Yu. Kartu kecil itu tidak memberi kita lihat, seseorang lain melanjutkan bicara. Jangan ribut. Ucapan rahasia pasangan kecil mereka juga bisa kau lihat. Mendengarnya begitu berkata. Saya sangat malu. Sambil cepat menjelaskan, tidak adalah hanya beberapa harapan sederhana. Dan kami juga bukan pasangan romantis. Belum sempat diucapkan. Saya langsung menjawab. Pandangan Lin Wanyu yang baru saja mengangkat mata. Tidak tahu kenapa. Saya selalu merasa dia tidak ingin saya melanjutkan. Jadi saya menutup mulut tepat waktu. Lin Wanyu tiba-tiba berdiri. Berbicara lembut kepada saya. Kamu menelan sedikit. Sambil kelihatan bingung, saya merasa dia memanggilku. Dia langsung mengganti nama saya menjadi Jiang Xiaobai. Hingga saat itu, saya hanya diam-diam mengikutinya keluar. Di belakang ada orang yang ingin mengikuti melihat keseruan. Tapi semuanya ditolak oleh tatapan Lin Wanyu. Mencari lorong kosong. Saya tidak tahu apa yang dia cari saya. Hanya diam-diam menatapnya. Seperti dia menelan sedikit kebingungan. Kemudian ia mulai berbicara dengan sedikit ragu. Kamu terlalu cepat. Saya menatapnya dengan kebingungan. Tidak mengerti, saya bertanya apa. Dia melanjutkan penjelasannya. Hal seperti ini lebih tepat jika dilakukan oleh perempuan. Saya benar-benar meragukannya. Warna malu di wajah tidak bisa saya ungkapkan. Setidaknya hanya ulang tahun saja. Kenapa dia harus malu? Selain itu, adakah situasi di mana perempuan lebih cocok memberikan sepasang sepatu? Namun saya benar-benar merasa hadiah ini sangat sesuai dan cocok. Saat saya penuh dengan tanda tanya. Jadi, untuk sementara waktu, kamu ini belum menghitung menungguku. Saya semakin bingung. Dia mengucap dengan ragu-ragu. Tunggu saya menyiapkan diri dengan baik. Seolah dia belum selesai berbicara. Lalu segera mengalihkan topik pembicaraan. Mari kita kembali dulu makan kue. Saya mengangguk kebingungan. Ketika Lin Wanyu menyiapkan satu potongan pertama kue dan menyerahkannya langsung kepadaku. Saya sekali lagi mendengar suara sorak yang akrab. Di bawah lampu yang tidak terlalu terang. Saya dan dia seolah saling mengenal sambil tertawa. Pada malam itu, kami bermain di KTV sampai larut malam. Mulai dengan ragu-ragu. Dalam sebuah lagu, saya diam-diam memesan satu lagu tentang kehidupan. Hati saya percaya bahwa saya suka bernyanyi bersama Anda. Itu milik saudara saya. Di antara tepuk tangan, saya melihat Lin Wanyu juga sedang mengadakan lelang ulang tahun ini. Nampaknya sangat senang. Tapi bagaimana perasaan setelah ulang tahun? Wei Wei mengajak saya lagi untuk bermain escape room. Saya ragu-ragu menolak dia. Mencoba mengundang saya. Saudara, biarkan saja. Tetapi masih ingin membawa saya. Aku tidak mau melakukannya.
Sungguh, saudara datang memanggilku dengan mata mengerut. Sebelum di telingaku mengatakan Lin Wanyu juga langsung melompat. Aku tak beralasan. Kakak turun ke lantai bawah. Tetapi aku masih sangat khawatir orang lain tidak tahu. Tapi saya tidak tahu jalan masuknya sampai larut malam. Rumah hantu bahkan lebih menakutkan daripada hantu. Bagaimana cara menakuti Lin Wanyu? Saudara menarik tangan saya. Berjanji akan percaya padaku. Aku akan memperhatikanmu. Saya tidak akan membiarkanmu berteriak sembarangan. Aku sedang bersenang-senang keluar bersama Dewi, tapi penampilanku mungkin belum memuaskan. Antara itu, aku tersiksa begitu lama. Walaupun aku menggigit gigi, tetap memilih yang pertama. Jika aku memiliki Dewi, lalu kenapa aku masih harus memperhatikan penampilan? Sebelum pergi ke ruang rahasia, aku merawat rambutku dengan rapi. Saudaraku tidak menunggu sampai aku bilang ingin pergi minum milk tea bersamanya. Saat turun ke lantai tanpa berkata apa-apa. Di dalam gedung, apakah ini kebingungan atau ilusi? Aku selalu merasa setiap serat kecilnya hari ini. Ada kilau hati-hati. Lampu bersinar di bawah sinar matahari ketika aku keluar. Membalikan cahaya, dia mengangkat senyuman kepada saya. Sungguh indah. Aku menunduk sepanjang jalan. Dengan malu-malu berjalan ke samping Lin Wanyu. Ketika tiba di tempat escape room, Jiang Liwei dan saudaranya sudah menunggu di luar. Saat mengonfirmasi jadwal dengan bos, wajah saya berubah drastis. Karena terlihat kami memesan sebuah ruangan horor 5 bintang. Saudara menamparnya. Jiang Liwei bertanya. Apa yang terjadi? Jiang Liwei memutarbalikan dengan wajah tak bersalah. Bukankah dikatakan harus sangat menyeramkan? Apakah ini tidak cukup menyeramkan? Saudara hampir kehilangan akal? Saya yang mengatakan Lin Wanyu, yang seharusnya tidak menyeramkan, melirik ke arah saya dan bertanya pelan. Apakah kamu akan takut? Saya tidak menjawab. Hanya tersenyum dengan sangat kaku. Bos memandang kami dan bertanya apakah masih ingin bermain? Teman-temanku karena ruangan rahasia ini cukup populer. Jadi sekarang selain bermain di ruangan horor 5 bintang ini, tidak ada pilihan lain. Mata saya menutup. Saya melangkah keluar. Wah. Segera setelah masuk, saya menyesal. 5 bintang memang 5 bintang, MPC tampaknya lebih banyak dibandingkan ruang di sebelah. Saudara dan Jiang Liwei terhubung seperti bayi kembar. Aku sepenuhnya tidak mengingat diriku yang lemah. Saya menatapnya dengan marah. Meskipun sangat gelap. Dia mungkin tidak dapat melihat aku dikejar hantu wanita berbaju putih yang berseru gemetar. Wah! Jalan berlari sampai ke kamar pertama. Lin Wanwei mengikuti saya di belakang. Wajahnya tenang saat ia membuka kodenya. Kemudian di belakang ada pintu. Pintu terbuka dengan suara dentang. Saya melompat lagi, seluruh tubuh saya. Tanpa kendali, saya memegang seseorang di sekitarku. Saat itu bahu tiba-tiba disentuh oleh satu tangan. Aku terkejut lagi, melangkah keluar, Wanyu tanpa pilihan menepuk. Suara hangat di bahu saya terdengar di telingaku. Jika takut, dia menarikku. Aku tanpa ragu sekali memeluk lengan darinya. Kemudian aku hanya ingat bahwa sesekali ada orang yang mengejar kami. Sesekali muncul suatu benda apa saja. Dan aku terus menjerit. Aku terus memegang erat Lin Wanyu dan tidak melepaskannya. Cara pasti bagaimana menguraikannya. Aku benar-benar tidak tahu. Sepertinya setiap kali melihat petunjuk, Lin Wanyu langsung menguraikan kodenya. Tidak diragukan lagi dia adalah wanita yang saya sukai. Aku diam-diam memuji dirinya di hati. Kemudian aku terkejut dengan alat yang tiba-tiba jatuh dari atas kepala sehingga suara saya pecah. Namun tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada hasil sama sekali. Setidaknya ketika sampai ke kamar terakhir. Aku terkejut menemukan. Tangan saya tidak tahu kapan bersama tangan Lin Wanyu menggenggam erat satu sama lain hingga jari-jari terhubung. Setelah menyadari hal itu, aku menatap Lin Wanyu di bawah lampu yang kurang terang. Ekspresinya tiba-tiba membuatku tampak lebih natural. Aku melihat dia berputar ke belakang dan bertanya. Apa yang terjadi? Saya segera menundukkan kepala. Turun dengan terhuyung-huyung. Tidak ada apa-apa, tangan Lin Wanyu begitu lembut.
sangat tipis. Jari-jari terlihat jelas. Kulitnya halus dan lembut. Jika saya menutup tangannya dengan telapak tangan saya, seharusnya dapat menutupi seluruh tangannya. Saya berpikir, merasa sedikit panas, bro. Tidak tahu apa yang dia lakukan dengan Jiang Liwei. Berbicara diam-diam. Dengan teratur. Setelah mengucapkan kode numerik terakhir, Lin Wanyu menarik tangan saya lebih erat. Berbisik. Ayo pergi. Nafasnya yang berbicara menyapu telinga saya. Membuat saya merasa lebih panas. Setelah keluar, saudara menatap saya dan dengan tatapan sedikit menggelitik, lampu di luar begitu terang dibandingkan lampu di dalam. Saya tak jelas merasakan rasa takut ditangkap. Ingin melepaskan tangan, tapi ia terus memegangnya. Saya mengangguk penasaran, juga mengangguk bersama. Kemudian dia tiba-tiba tampak menyadari sesuatu. Bermuka merah ia melepaskan tangan. Tunggu sebentar, wajahnya merah. Ternyata Dewi juga malu karena hal ini. Untuk meredakan suasana aneh itu, saya segera mencari topik pembicaraan. Mengalihkan dengan bertanya, kamu tidak memakai sepasang sepatu yang saya kirimkan? Apakah kaki masih memakai sepasang sepatu palsu itu? Saya langsung menanyakannya. Bukankah dikatakan bahwa gadis suka sepatu baru? Mengapa dia masih memakai sepasang sepatu lama itu? Terdiam sebentar. Wajahnya masih sedikit merah. Dia agak malu menyentuh hidungnya. Dia berkata samar-samar. Kenapa begitu cepat? Saya tidak tahu apa yang dia katakan. Takut dia menganggap saya terlalu banyak masalah. Segera menundukkan kepala. Dia tidak buru-buru. Kapanpun kamu mau mengenakan sudah baik. Lin Wanyu memandangi saya dengan keinginan untuk berbicara namun belum selesai. Setelah keluar dari ruang rahasia, saudara bilang akan pergi makan Haidilao. Mendapat persetujuan dua tangan dari Jiang Liwei. Kemudian saya dan Lin Wanyu ditarik bersama oleh mereka berdua pergi. HMPH. Saya seharusnya sudah memikirkan makanan apa yang tidak enak. Haidilao dan temannya yang tidak baik keluar untuk makan. Apakah Haidilao akan memiliki akhir yang baik? Ketika saya melihat beberapa orang mendorong kereta kecil sambil memegang papan lampu berjalan lurus datang. Sudah menyadari bahwa tidak benar. Saya ingin melarikan diri tapi tidak bisa. Salah satu rekan yang memimpin tersenyum cerah. Dengan suara lantang menyatakan, hari ini adalah hari kembali Pak Bai setelah putus cinta. Kami semua staf Haidilao mengucapkan selamat kamu menemukan pasangan. Kemudian lampu mulai berputar-putar di sekitar meja kami. Lagu ulang tahun yang ceria telah diubah. Liriknya diubah menjadi, selamat menemukan pasangan. Nada, semoga kamu menemukan pasangan, berputar selama-lama. Saya menjaga ketidaknyamanan. Namun dengan senyuman sopan. Menerima perhatian banyak orang di lobi. Balasan yang kering dan datar. Setelah para staf meletakkan piring buah dan hadiah kecil dan pergi. Saya bersuara serak seperti saudaraku. Kapan aku benar-benar menemukan pasangan? Apakah kamu akan datang lagi memberi kebahagiaan? Saudara dengan wajah tidak bersalah membantah. Tetapi kalian semua berpegangan tangan. Sekarang saya lebih canggung. Berusaha membela diri. Itu karena situasi yang memaksa, bukan? Kawan itu mengerutkan bibir dan berkata, setelah kalian keluar, tetap saja kamu memegang Lin Wanyu. Tidak tahu apakah saya memang dipukul di wajah. Batuk beberapa kali. Aku khawatir semakin diceritakan akan makin buruk. Hanya bisa menunduk dan makan. Setelah selesai makan di Haidilao saat mau membayar, pegawai front desk pria muda tersenyum manis kepadaku. Selamat, kamu sudah bebas. Aku segera kehabisan ungkapan. Saudara dan Jiang Livi menggelak di belakang. Yang lebih buruk lagi, mereka malah membiarkan saya dan Lin Wanyu pergi berdua. Saat kawan berangkat, dia secara khusus mengingatkan Lin Wanyu bahwa Xiao Baiye sedang sibuk. Pada malam hari sulit melihat jalan. Mungkin perlu mengganggu kamu membawanya kembali. Aku baru saja hendak menentangnya. Lin Wanyu tersenyum. Setuju dengan cepat, tidak merepotkan. Ibu Dewi yang seharusnya memang orang baik.
Saya sangat terharu. Saya pikir kita akan langsung kembali ke sekolah. Namun, Lin Wanyu mengusulkan, apakah kita seharusnya pergi lagi ke tempat lain? Saya setuju dengan kedua tangan. Seolah takut dia berubah pikiran. Berulang kali mengangguk, ya, Lin Wanyu setelah saya mengangguk. Seolah menghela napas lega. Sepertinya dia khawatir saya tidak menyetujuinya membawa saya ke lantai atas pusat perbelanjaan. Saya merasa agak aneh. Day itu memang apa yang layak dikunjungi. Apakah dia berniat menonton bintang dan bulan bersama saya? Beralih dari puisi, lagu ke ide kehidupan? Kemudian Lin Wanyu benar-benar menarik saya di atap melihat bintang. Ia juga bertanya bagaimana menandai bintang 7 dadu. Saya mengerutkan mata, berusaha keras mengenali Lin Wanyu. Sambil sesekali menatap ponsel. Sambil terus memberi penjelasan tentang makna bintang 7. Hingga kembang api mulai mekar. Saya masih belum menyadari bahwa sesuatu tidak beres. Masih mengangguk-angguk bodoh sambil setuju. Oh, ternyata begitulah. Kembang api melintas di langit malam. Membentuk satu persatu pola indah. Dan beberapa kembang api berbentuk hati yang beragam warna-warni. Saya terlihat agak terpesona. Suara Lin Wanyu yang terus mengulang tiba-tiba hilang. Saya sedang hendak memberitahunya. Lihat. Saat kembang api berputar, saya melihat dia berdiri beberapa meter jauhnya. Memegang sekeping mawar. Saat saya menoleh, lampu di belakangnya mulai menyala. Dia melangkah satu persatu, bayangannya perlahan terlampir. Dia mengulurkan kata dengan lembut. Jiang Xiaobai. Hai, teman sekelas. Pada saat itu, otak saya mengalami kegagalan sistem. Lin Wanyu memang sudah baik. Sekarang di bawah filter cahaya bulan yang hanya ada pada malam hari. Sungguh keren sekali. Dia. Ini semacam pengakuan. Jantung saya berdetak kencang. Sebenarnya saya sudah lama mencintaimu. Ingatkah kamu tentang kucing berbulu kecil itu yang sering kamu beri makan? Meskipun dia sekarang sudah tidak ada. Namun ketika kamu memberinya makan, aku mulai menyukaimu. Kamu baik dan penuh semangat. Kadang-kadang juga sangat bodoh dan lucu. Pengakuan hari ini, aku juga sedikit gugup. Tidak tahu apakah aku beruntung menjadi pacarmu? Bunga api meletus. Aku pun meledak. Terima kasih kepada para pria dan wanita di Haidilao. Terima kasih, saudara saya. Hari ini ternyata benar-benar hari ketika saya berakhir menjadi tidak single. Saat saya dan Lin Wanyu berjalan keluar sambil berpegangan tangan, saya bertemu dengan saudaraku dan Jiang Liwei. Mereka bilang sudah menjadi dunia bagi dua orang. Bagaimana bisa di sini? Wajah saudaraku tampak tak alami, seperti sedang mendengarkan diam-diam namun terdeteksi. Dia tertawa canggung sambil menatap Jiang Liwei dan saudara saya dengan senyuman. Tiba-tiba saya sepertinya memahami sesuatu. Kemudian memutar kepala melihat Lin Wanyu. Dia sedang bertukar pandang dengan dua orang itu sambil tertawa dan berkata, "Terima kasih juga atas kalian." Wah, 3 orang ini dan 7 kelompok mencoba menipu saya. Saya bertanya mengapa Jiang Liwei mengajak saudara keluar bermain. Namun tetap ingin melibatkan saya. Ternyata menunggu saya di sini. Kemudian saya tahu bahwa Lin Wanyu tidak pernah memakai sepatu palsu untuk terhubung dengan saya. Dia hanya bisa menceritakan sepatunya itu palsu meskipun merasakan sakit. Sebenarnya, ini juga karena masalah mata saya. Mengatakan, dia berputar-putar di depan saya berkali-kali. Namun saya tidak pernah memperhatikan. Dia benar-benar memperhatikan saat satu kali ketika saya hampir keluar dari ruang piano. Berdiri dari bangku. Melihat bekas darah yang familiar. Saya panik. Pada hari itu saya memakai celana putih. Sangat jelas dia menelepon saudara laki-lakinya. Dia seharusnya sudah tidur. Tak mau menerima panggilannya. Ketika saya putus asa. Muncul. Saat itu dia benar-benar seperti malaikat yang hanya menatapku sekali. Dia langsung melepas jaketnya. Setelah membantu saya mengikat jaketnya di pinggang. Dia pergi dengan gaya yang tampan. Dan aku menatap siluet tinggi barunya.
Mataku langsung berkelip bintang-bintang. Sejak ini, jalanku menjadi penggemar bunga dimulai. Saya berkata kepada Lin Wanyu, harus berterima kasih atas pertemuan di hari itu. Jika tidak, saya mungkin masih akan terus buta. Hasilnya Lin Wanyu menghela napas sombong. Dia membantah. Karena saya tahu kamu akan pergi latihan piano pada hari Kamis. Setiap minggu datang ke sana dan bertemu secara kebetulan. Saya langsung memeluknya. Bergerak bolak-balik. Setelah bersama Lin Wanyu, saya memahami bentuk bayangan bersatu dari saudara dan Jiang Liwei. Mencintai seseorang, sungguh ingin menempel padanya 24 jam. Bagaimana kalau pada hari kedua bersama, Lin Wanyu memakai sepasang sepatu yang saya berikan kepadanya? Saya bertanya mengapa dia baru memakainya hanya hari ini, lalu dia menoleh. Saya bilang saya tak sabar. Wajah saya penuh tanda tanya. Kemudian dia mengeluarkan kartu ucapan kecil dari ulang tahunnya. Di atasnya tertulis, pakai sepasang sepatu ini. Kita memang seperti burung pangau yang terbang beriringan. Cekut Mu Xiaobai. Hatiku terkejut. Ini bukan yang aku tulis. Di dalam pikiran, tiba-tiba muncul senyuman misterius sang petugas toko. Tidak mengherankan bahwa Lin Wanyu memiliki begitu banyak tingkah laku yang tak kutahu. Tidak mengherankan bahwa pada hari itu ia mengatakan hal seperti ini lebih cocok bagi perempuan. Tidak mengherankan aku bertanya kenapa dia tidak mengenakan. Dia tanya apakah aku terlalu terburu-buru. Aku berterima kasih padanya. Benar. Ternyata aku sudah mengungkapkan perasaanku kepada Lin Wanyu begitu aneh sejak dulu. Lin Wanyu berkata, jika bukan karena aku mengungkapkannya kepadanya lebih awal. Dia sebenarnya hampir mengira dia tidak menyukai saya. Tapi bagaimana aku bisa tidak menyukainya? Aku sudah jatuh cinta padanya, tetapi belum sempat. Lin Wanyu dengan tenang menambahkan. Saat itu aku melihat ceritamu di jejaring sosial. Sejujurnya, saya telah bersedih lama sekali. Aku terlihat bingung. Apa itu moments? Dia mengingatkan. Apakah kamu mengatakan bahwa orang yang menyebar rumor tidak memiliki niat untuk membuat pemiliknya terganggu? Aku tiba-tiba paham. Itu berarti murid jahat menyebarkan rumor tentang idola saya. Wajah Lin Wanyu menjadi suram. Aku terdiam seketika saat memikirkan idola keluargamu. 10 menit kemudian, mulutku bengkak. Aku salah. Aku tidak akan lagi memanggil orang lain, saudara perempuan. Pertama kali saya memperhatikan Jiang Xiaobai di bawah apartemen dosen. Di sana ada seekor kucing belang liar. Saat dia memiliki waktu luang, dia biasanya bertanya. Suatu hari saya merasa terlambat. Melihat sudut yang familiar itu. Ada seorang laki-laki berjongkok. Dia memegang sebuah benang kucing di tangannya. Dia berbicara dengan antusias kepada kucing bermotif kecil. Dia sangat tampan. Wajahnya dengan senyum cemerlang hampir membuat mataku bergetar. Dia bahkan kepada kucing kecil itu menyebut dirinya, ayah. Mengingat saya biasanya menamai diri sendiri sebagai ibu ketika berbicara dengan kucing. Aku tak terduga sedikit memerah. Saat bertemu dengannya lagi. Di kedai teh susu di sekolah. Dia dan temannya yang baik duduk di sebelah jendela sambil tertawa geli. Tak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Sebenarnya aku tidak suka minum teh susu. Tapi lewat kaca. Melihat dia. Kakinya saja masuk. Setelah lampu dinyalakan. Sedang antri menunggu giliran. Aku tetap tenang dan sedikit memindahkan posisi ke belakang. Aku mendengar dia berkata, apa yang bisa kulakukan? Saudara kelima sekaligus mengejarku. Aku juga sangat tak berdaya. Hatiku tiba-tiba terkejut. Namun perilakunya seperti ini tetap wajar, ya. Tiba-tiba terdengar suara temannya yang marah. Inilah alasanmu mengirimkan kepala orang lain, ya. Ternyata itu permainan. Aku tak menahan tawa dan berseru. Setelah kembali, aku mulai bermain ulang permainan itu. Juga tidak jelas apa yang ingin aku lakukan. Saat memindai ruang di dinding pengakuan, aku lagi melihatnya. Aku baru tahu namanya Jiang Xiaobai. Saat melihat nama ini, hatiku tiba-tiba merasakan perasaan tak terjelaskan. Kemudian aku mengetahui.
Perasaan ini dinamakan ketertarikan. Aku mulai sengaja menunjukkan wajahku di depannya. Menggunakan berbagai cara untuk mencari tahu kelas umum yang dia ambil. Semoga bisa memilih bersama dengannya. Meskipun kami jurusan berbeda. Namun akhirnya aku berhasil masuk ke mata kuliah tambahan bersamanya. Mengetahui bahwa dia tiap Kamis akan pergi ke studio musik setelah hubungannya. Saya juga tiap Kamis pada waktu yang sama berkeliling di sana tanpa tujuan. Tapi sepertinya ia tidak pernah memperhatikan. Hingga suatu kali, saya melihatnya menengok keluar dari pintu ruang musik. Wajahnya masih menunjukkan kegelisahan yang jelas. Aku panik. Ingin melangkah beberapa langkah ke sana. Tetapi niatku terlalu jelas. Jadi saya mengendalikan langkah saya. Agar tampak santai dan tenang. Saat mendekat, ternyata di belakang celana putihnya ada sedikit bekas merah. Tanpa berpikir panjang, saya melepas jaket saya dan melilitkannya padanya. Responnya agak terkejut dan bingung. Takut dia mengira saya orang aneh. Setelah melilitkannya, saya berlari dengan panik tanpa arah. Dan masih berusaha membuat bayanganku terlihat keren. Saat punya waktu luang, saya suka bermain basket. Setelah selesai, saya bisa makan bersama teman-teman baik. Hari itu, aku tiba-tiba melihat di luar lapangan basket seorang sosok yang familiar. Sosok yang bisa aku kenali dalam sekejap. Dan aku selalu merasa dia sedang menatapku. Aku mulai memperhatikan penampilanku. Mengeluarkan standar sepenuhnya sempurna. Dan teman-teman juga mengejekku. Sekali. Setelah selesai, aku tidak ikut teman-teman pergi makan. Hanya saja dia menanyakan apa yang kulakukan. Aku bilang aku punya pekerjaan penting. Tapi aku takut itu hanya ilusi diriku sendiri. Jadi saya berjalan lewat di depannya secara diam-diam. Tidak berani memulai percakapan. Tak terduga dia mengikuti aku. Selama perjalanan hatiku berdetak kencang. Selama perjalanan, ketika hampir sampai di bawah gedung asrama, aku tidak bisa menahan lagi. Berbalik dan bertanya apakah dia memiliki sesuatu. Akibatnya dia terkejut sejenak. Dia membuka mulut dan bertanya, "Rekan sekelas? Apakah sepatu kamu palsu?" Karena dia selalu obsesif terhadap sepatu. Saat itu aku tidak tahu harus mengatakan apa. Tetapi pikiranku bergerak begitu cepat. Segera menangkap peluang langkah ini. Aku sengaja berpura-pura terlihat panik. Aku menariknya ke samping. Membiarkannya menjaga rahasia untukku. Dan menambahkan WeChat-nya. Setelah hari itu di dinding ungkapan cinta. Aku melihat seseorang mengatakan kami pasangan. Aku diam-diam senang cukup lama. Dia bertanya apakah aku ingin menikah. Aku tidak mau. Karena kebingungan ini, akhirnya aku memiliki gambaran jujur dan terang bahwa aku baik padanya. Aku memberi makan kepadanya, membeli teh susu untuknya. Dia bermain game bersamanya. Saat dia menolak, saya memohon dengan licik agar ia menerima, mengatakan bahwa itu akan membuat saya tidak merasa aman. Di antaranya banyak hal yang lucu terjadi. ID gamenya sangat unik. Caption selfie-nya selalu lucu. Saat bermain game sekali, saya tak sengaja terhubung dengannya. Ketika saya melihatnya, saya sangat gugup. Bersemangat menunjukkan skill. Namun performa tidak baik. Dia sepertinya lupa mematikan mikrofon. Suara marahnya terdengar jelas sampai telinga saya. Jika itu orang lain, saya mungkin benar-benar akan marah. Tapi jika itu dia, saya tidak sedikit pun marah. Saya melihat profilnya di WeChat Moments. Setiap selfie membuat hatiku terpikat. Dia mengolok-olok dalam teksnya dan bertanya. Bisa saja berpura-pura terpesona sedikit. Aku langsung membalas dengan satu kalimat. Tidak boleh begitu. Bukan sekadar pura-pura bahwa aku benar-benar terpesona. Dia memang sangat lucu. Bagaimana ia bisa begitu lucu? Aku sangat menyukainya, setiap hari dia mengintip ke dalam timeline-nya. Mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Berbagi permainan bersama. Dia juga pernah memberiku air. Air yang ia berikan selalu lebih manis daripada biasanya. Karena suatu ketika dia diserang oleh seorang wanita asing.
Syukurlah pada saat itu aku lewat. Aku hampir tidak menyangka. Jika malam itu aku tidak ada, apa yang akan terjadi? Kemudian aku memeriksa rekaman CCTV. Mengumpulkan banyak informasi. Ternyata itu adalah orang yang sering mengabadikan foto diam-diamnya. Saya memukul gadis itu berulang kali hingga wajahnya berantakan. Serupa dengan melaporkan perbuatan buruk di sekolah. Yang membuat dia menghapus semua fotonya. Kebayang ia akan selalu menanggung hukuman besar atas pelecehan pada mahasiswa pria. Tentu saja takut membuatnya khawatir. Saya tidak memberitahunya tentang ini. Hanya mengingatkannya untuk lebih berhati-hati di masa depan. Sambil saya juga melindunginya dengan lebih hati-hati. Hubungan kami sepertinya semakin dekat. Seharusnya bukan ilusi saja. Namun suatu hari, lingkaran pertemanan dia terlihat marah. Tentu saja dalam pesan di sana ada tuduhan marah. Orang yang membuat rumor tidak bermaksud mengganggu sang utama. Aku baru menyadari. Sepertinya selama ini hanya aku sendiri yang bersukacita secara diam-diam. Mungkin dia sama sekali tidak ingin rumor itu terus beredar. Aku mulai tidak tahu bagaimana menghadapi dia. Juga merasa malu atas pikiran hati-hati diriku sendiri. Aku terjebak selama-lama. Tetapi aku tetap mencari dia. Berpikir bahwa jika dia ingin mengklarifikasi, saya bersedia menyesuaikan diri. Namun dia hanya mengangguk tidak. Aku rasa dia takut bahwa hatiku merasa tidak nyaman. Saya memilih menutupi pikiran-pikiran acak saya. Berusaha menyamar menjadi teman biasa. Hubungan kami menjadi semakin tenang. Semuanya selalu hanyalah fantasi dan imajinasi dalam pikiranku. Karena itu saya tidak lagi memberitahunya secara romantis tentang ulang tahun saya. Namun pada hari itu dia datang begitu saja. Di saat melihatnya, aku hampir tak dapat berkata karena gembira. Dia memberi saya hadiah, kemudian berbalik dan hendak pergi. Aku segera mengundangnya untuk bergabung dengan kami yang sedang bersorak-sorai. Minta aku membuka hadiah. Aku takut dia tidak mau. Jadi aku menanyakan pendapatnya dengan tatapan mata. Dia kemudian mengangguk. Hasilnya saat dia baru saja membuka, sebuah kartu ucapan kecil jatuh keluar. Saya melihat tulisan di atasnya, kenakan sepasang sepatu bebek merpati ini. Kita memang pasangan bebek merpati yang terbang bersama. Tanda tangan masih, kecil putih yang mencintaimu, detak jantungku seketika menunjukkan satu denyut. Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Benar? Dia belum pernah begitu gugup sebelumnya. Saya buru-buru menaruh kartu ucapan itu kembali. Takut orang lain melihat. Jadi dia juga suka padaku, ya? Setelah memastikan pikiran ini di dalam hati, saya bersukacita dan bersemangat. Namun bagaimana cara mengungkapkan perasaan seperti itu kepada anak laki-laki? Jadi saya memanggilnya keluar. Saat kami berdiri di luar menatap satu sama lain sendirian, saya benar-benar gugup. Aku berbicara gemetar karena gugup. Dengan suara terputus-putus aku berjanji. Tunggu saja saya. Sampai saya memberi kamu ungkapan terbaik. Meskipun dia terlihat sedikit bingung. Tapi saya benar-benar sangat gugup. Tidak sempat menunggu dia merespon. Untungnya temanku dan saudaranya bersamanya, memberi saya sebuah peralatan bicara tak terlihat. Saya diam-diam merencanakan pengakuan cinta itu. Menata tempat kejadian. Mengatur persiapan kembang api berbagai macam. Sehari-hari padam saya hampir tidak pernah tidur. Saya juga memohon mereka membantu mengatur orang lain, agar bisa memberi kejutan kepadanya. Temannya menyarankan bermain ruang rahasia bersama. Katanya dapat meningkatkan hubungan kita. Saya tanpa ragu setuju. Pada hari itu saya bangun sekitar pukul 6 pagi. Menghabiskan waktu seharian untuk berpakaian dan berpenampilan. Akhirnya tahu mengapa pria memerlukan begitu lama saat keluar rumah. Karena benar-benar bingung. Pilih pakaian yang mana? Bahkan setiap helai rambut ingin saya ubah tampak. Saat bermain escape room, penampilan dia yang takut juga sangat lucu. Dia memegangku. Aku perlahan menarik tangannya. Secara diam-diam menekan jari-jarinya. Tangan dia sangat besar. Sendinya terlihat jelas. Menyentuhnya membuatku merasa aman. Pada malam itu,
Sebenarnya aku sangat khawatir dia tidak mau ikut denganku ke atap. Karena semua dekorasi saya berada di atas atap. Syukurlah dia setuju dan juga syukurlah dia menerima pernyataanku.